Haleluya! Dia adalah Tuhan yang sejati dan juga Raja yang sejati. Dia hidup dalam kamu dan juga kakak. Puji Tuhan! Sebelum kita masuk ke dalam firman, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku memuji Engkau Tuhan yang hidup. Aku memuji Engkau Raja yang sejati. Tuhan, aku mau semakin mengenal-Mu melalui firman yang akan aku dengarkan. Beri aku telinga seperti seorang murid yang hanya mendengar perkataan-Mu dan melakukannya. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Adik-adik, judul cerita kali ini adalah Aku Menyambut Tuhan. Siapa yang di sini pernah melihat seorang raja? Ciri-cirinya bagaimana kalau seorang raja? Ya benar, ciri-cirinya adalah Seorang raja pasti mempunyai mahkota, pakaiannya mewah, tinggal di istana, membuat peraturan untuk kerajaannya, memerintah, dan jangan lupa, raja pasti punya banyak kereta kuda. Adik-adik, tahukah kamu siapakah raja kita yang sebenarnya? Benar sekali, raja kita adalah Tuhan Yesus. Suatu hari, Tuhan Yesus, Sang Raja, pergi ke Yerusalem. Kalian tahu nggak Tuhan Yesus naik apa ke Yerusalem? Ayo adik-adik, sebutkan Tuhan kira-kira naik apa ya ke Yerusalem? Apakah Tuhan naik kereta kuda atau naik mobil? Mungkin ada di antara kalian yang menjawab Tuhan menunggangi keledai, Kak. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus, Sang Raja kita, menunggangi keledai masuk ke Yerusalem. Tuhan Yesus tidak naik kereta kuda, adik-adik. Tuhan Yesus juga tidak pakai pakaian mewah. Mengapa? Dengarkan cerita kakak ya. Sesaat lagi tiba hari raya Paskah. Wah, orang-orang di Yerusalem sibuk mempersiapkan hari raya itu. Banyak orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Mereka bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus menyuruh dua muridnya, "Pergilah ke kampung di depanmu. Kamu akan menemukan seekor keledai yang belum pernah ditunggangi bersama anaknya. Lepaskanlah keduanya dan bawa kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu apa yang sedang kamu lakukan, katakan kepadanya bahwa Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya." Kedua murid itu pergi ke kampung tersebut. Mereka menemukan keledai tersebut bersama anaknya dan melepaskannya persis seperti yang Tuhan Yesus katakan. Pemilik keledai itu menghampiri mereka dan bertanya, "Hei, mengapa kalian melepaskan keledaiku?" Jawab murid-murid itu kepadanya, Tuhan Yesus membutuhkan keledaimu. Dia akan segera mengembalikannya. Pemilik keledai itu langsung memberikan keledainya kepada mereka. Peristiwa itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus tahu tentang segala sesuatu dan Dia juga mengatur segala sesuatu karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tetapi Dia bukan raja yang bengis dan sombong. Dia adalah raja yang lemah lembut dan rendah hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus lebih memilih naik seekor keledai daripada seekor kuda. Oke, sekarang keledai itu siap ditunggangi. Ups, ternyata ada yang terlupakan. Keledai itu belum dipasangi pelana. Karena tidak ada pelana, murid-murid rela meletakkan pakaian mereka di atas keledai sebagai ganti pelana untuk menyambut Tuhan Yesus. Plak ketiplak, plak ketiplak. Tuhan Yesus naik seekor keledai. Bunyinya plak ketiplak.
Dia raja yang rendah hati. Anak-anak menyambut Tuhan dengan bersorak-sorai. Ada yang menyambut Tuhan dengan menebarkan pakaian mereka. Ada yang menyambut Tuhan dengan menebarkan ranting-ranting palem. Ada juga yang menyambut Tuhan dengan menggoyang-goyangkan daun palem. Aku juga mau menyambut Tuhan Yesus. Banyak orang yang ingin melihat Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus. Orang-orang itu mungkin pernah mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Ada juga yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus. Orang-orang itu ada yang berjalan di depan Tuhan Yesus, ada yang berjalan di belakang Tuhan Yesus. Dalam sekejap, Tuhan Yesus tidak sendirian lagi. Ternyata para ibu dan ayah, kakek dan nenek, anak laki-laki dan perempuan semua ingin ikut dalam pawai yang khusus ini, pawai untuk menyambut Tuhan Yesus. Hosana! Teriak orang-orang itu dengan keras. Ada yang membentangkan pakaian mereka di jalan yang akan dilalui keledai Tuhan Yesus. Beberapa orang memotong ranting-ranting pohon palem yang tumbuh di dekat jalan. Street, street! Mereka melambaikan ranting-ranting itu di udara, kemudian menebarkannya di jalan. Plak ketiplak, Tuhan Yesus Sang Raja yang rendah hati naik seekor keledai. Hosana! Orang-orang terus-menerus berteriak, Tuhan Yesus datang dalam nama Tuhan, Hosana! Semua orang memuji Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang rendah hati dan lemah lembut. Ketika nenek dan kakek atau temanmu yang istimewa datang ke rumahmu, kamu pasti ingin menyambut mereka. Mengapa kamu ingin menyambut mereka? Karena kamu ingin menunjukkan bahwa kamu senang atas kedatangan mereka. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan Raja yang rendah hati, mau datang untuk tinggal di dalam hatimu. Maukah kamu menyambutnya? Ayo, sambutlah dia. Kamu boleh bersorak-sorai, kamu boleh menyanyi baginya, tetapi yang paling penting adalah hatimu. Apakah hatimu benar-benar mau menyambut dan menerima Tuhan Yesus? Jika ya, tunjukkanlah kepada semua orang bahwa kamu adalah orang yang menyambut Tuhan Yesus. Orang-orang di Yerusalem menunjukkan pada semua orang bahwa mereka menyambut Tuhan Yesus dengan memaparkan pakaian mereka di jalan. Pakaian itu melambangkan perbuatan baik mereka. Jika kamu menyambut Tuhan Yesus, maka kamu harus berbuat baik. Selain itu, mereka juga menebarkan ranting-ranting pohon palem yang melambangkan kehidupan mereka bersama Tuhan Yesus setiap hari. Jika kamu menyambut Tuhan Yesus, berarti kamu selalu hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari. Bangun pagi, kamu berbicara pada Tuhan Yesus. Saat mandi, saat makan, saat sekolah, saat belajar, saat bermain, saat nonton TV, saat senang, saat susah, kamu suka cerita dan berbicara pada Tuhan Yesus. Kamu juga bertanya padanya jika mau melakukan sesuatu. Itulah cara menyambut Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menyambut Engkau dalam hidupku. Tinggallah di dalam hatiku. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku agar aku selalu berbuat baik dan selalu hidup bersamamu. Aku mau bicara padamu kapanpun dan dimanapun. Aku juga mau selalu bertanya padamu jika ingin melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hafalan ayat untuk minggu ini adalah Mazmur pasal 89 ayat 53. Sampai jumpa lagi adik-adik di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.